Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 2 SIC 3 STMIK Triguna Dharma akan menjelaskan tentang komponen komputer. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Yang pertama saya sendiri Suryanti Kasari, yang kedua ada Muhammad Abdul Rahman Wahid, dan yang ketiga ada Habil. Baiklah, kita langsung masuk ke materinya, yaitu komponen komputer. Komponen komputer ini dapat dikategorikan ke dalam 4 bagian, yaitu komponen input atau input device, komponen proses atau processing device, dan yang ketiga ada komponen keluaran atau output device, dan yang keempat ada komponen tambahan atau seperti penyimpanan. Di dalam komputer itu dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar apabila setiap komponen tersebut dirakit atau disatukan dengan semestinya, sehingga setiap komponen itu saling berhubungan. Kemudian masuk kita ke perangkat input atau input device. Di dalam input device ini terdapat 2 bagian, yaitu keyboard dan touchpad. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan huruf dan simbol serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya sangatlah penting. Keyboard ini contohnya seperti ini. Ini keyboard. Ini keyboard pada laptop. Yang kecil-kecil ini kotaknya ini ya, ini keyboard, ini angka dan huruf serta simbol. Kemudian kita masuk ke touchpad. Touchpad adalah sebuah alat petunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan pada layar monitor. Perangkat ini biasanya ada pada laptop dan iPad, laptop dan notebook, atau notebook. Touchpad ini dia yang kotak ini, dia yang kotak yang agak besar ini namanya touchpad. Tetapi jika touchpad ini rusak, pengguna bisa menggunakan mouse sebagai gantinya. Kemudian masuk ke perangkat proses atau processing device. Saya Habil, saya dari kelas 2 SIC 3. Saya ingin presentasikan materi komponen komputer. Oke, saya akan menjelaskan bagian perangkat proses atau processing device dalam penjelasannya. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan barangnya, yaitu salah satu ini komponennya motherboard. Siapa yang nggak tahu tentang motherboard? Oke, langsung saja. Motherboard secara sederhana atau biasa disebut dengan mainboard, baseboard adalah papan sirkuit cetak. Papan ini menjadi salah satu komponen penting dalam sebuah komputer, sebab dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubung dengan komponen lainnya yang memiliki peran penting dan dalam sistem seperti CPU, slot RAM, VGA port, dan USB. Menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya. Anda dapat menggunakan perangkat tambahan. Oke, inilah pentingnya dalam merakit komputer ini. Salah satu semua komponen yang harus dipasang di tempat letak CPU, ini portnya. Oke, yang kedua saya menjelaskan tentang CPU atau disebut dengan Central Processing Unit, adalah salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi diberikan. CPU sering juga dikatakan sebagai proses yang merupakan otak dari sebuah komputer, sebab CPU yang mengatur segala aktivitas dan jalannya program terdapat dalam komputer. Oke, kalau tidak ada ini bakal tidak ada hidup komputer. Ini salah satu otak komputer, yaitu CPU. Ini letaknya ya di sini juga, di tempatnya. Pasti kalian pada paham ya kan?
Sebagai komponen utama simulasi, fungsi penting yang harus Anda ketahui yaitu menerima instruksi yang diberikan, mulai instruksi dan kemudian mengeksekusi instruksi tersebut. Biasanya ketika membeli komputer, hal yang pertama kali Anda lihat adalah spesifikasi komputer. Sebagai contoh, prosesor 32 bit jelas berbeda dengan prosesor 64 bit. Halo, nama saya Muhammad Abdurrahman White. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan perangkat keluaran. Ya, langsung saja karena sini saya tidak punya perangkatnya, kita ambil saja dari Google, yaitu monitor. Monitor merupakan perangkat keluaran. Monitor berfungsi untuk menampilkan data merupakan teks, gambar, dan video. Monitor terdiri dari cantum daya, tombol untuk menyesuaikan pengaturan layar, serta casing yang menampung semua komponen tersebut. Saat ini, monitor diproduksi dalam bentuk yang tipis dan memiliki berbagai macam ukuran, yang mulai dari 12 inch sampai 40 inch. Ukuran yang ideal untuk monitor adalah 27 inch, dan monitor juga memiliki berbagai macam merek. Dan inilah bentuk monitor. Di belakangnya untuk menyimpan komponen-komponen. Dan selanjutnya adalah printer. Printer merupakan perangkat keluaran yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer atau perangkat lain dan menghasilkan salinan data tersebut. Salinan data bisa berupa teks, gambar, maupun foto yang bisa dicetak di atas kertas yang diselipkan pada wadah yang sudah disediakan. Printer memiliki beberapa tipe, tapi yang paling umum digunakan untuk komputer adalah tipe laser dan inkjet. Inilah untuk wadah kertas, dan ini untuk hasilnya, dan ini untuk tinta printer. Nah, inilah bentuk printer. Dan printer juga memiliki berbagai merek. Dan selanjutnya adalah komponen tambahan. Komponen tambahan yaitu ada casing atau kotak komputer. Casing adalah sebuah kotak yang menjadi penutup komponen bagian dalam komputer yang merupakan komponen penting dari komputer. Komponen ini merupakan komponen yang penting dikarenakan bisa dikatakan menjadi pemisah antara komponen sistem unit dengan dunia luar. Kotak komputer ini juga biasanya sebagai tempat untuk menempelkan komponen bagian dalam komputer. Kotak komputer ini biasanya diletakkan di bawah meja. Kayak ginilah kotak komputer atau casing. Ini untuk komponen-komponen atau motherboard. Cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.